Munculnya tari joget bumbung dengan tarian striptis memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerhati seni Profesor Dr. Iwayan Dibye. Pasalnya, tari kerakyatan itu menjadi salah satu dari 9 tari Bali yang diakui UNESCO menjadi warisan budaya dunia tak benda. Sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat, utamanya pelaku seni, pihaknya telah menulis di berbagai forum untuk mengingatkan bahwa joget memang merupakan tarian sensual, tetapi bukan tarian seksual. Pihaknya juga menolak dengan tegas dalih oknum penari yang mengatakan bahwa tarian erotis otomatis dilakukan ketika sudah memakai gelungan joget. Hal itu seolah-olah jika taksu joget itu sendiri yang menghendaki penarinya melakukan tarian seksual. Sebagai upaya pembinaan, pihaknya telah melakukan pendekatan seke joget bumbung dan hasilnya penari joget tampil dengan sopan di berbagai pentas dan PKB. Hanya saja ketika kembali pentas ke desa-desa, tarian tak senonoh kembali dipertontonkan. Mirisnya, banyak penari joget yang tidak tahu pakem-pakem tari joget. Mereka menari hanya dengan memperlihatkan goyangan seksual. Hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah aparat desa yang tak memiliki kontrol, ataukah seke yang tak bisa dikontrol? Saya pribadi, sebagai pribadi seorang katakanlah pengamat pemerhati seni, saya menulis. Saya menulis di forum-forum tertentu untuk mengingatkan bahwa joget itu memang tarian yang berbau sensual, tetapi bukan tarian seksual. Yang terjadi sekarang adalah tarian yang sudah seksual. Nah, itu satu. Terus yang kedua, saya menolak adanya ungkapan-ungkapan dari para penari joget itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak ingin melakukan itu, tapi begitu dia memakai gelungan itu sepertinya dia itu terangsang untuk melakukan itu. Itu kan seolah-olah dalihnya itu adalah dewa-dewa yang berstana di gelungan itu yang menyebabkan mereka melakukan hal begitu. Itu bagi saya bisa duga itu sebagai suatu dalih saja. Karena setahu saya Dewan Taksu ada yang begitu. Ada yang mengarahkan pemakainya atau pemujanya seperti itu gitu ya. Nah, terus yang ketiga tentu sebagai bagian dari sistem pembinaan saya sejak ini sama ibu juga, istri saya dulu ketika masih di MDA itu seringkali diturunkan ke desa-desa untuk melakukan pembinaan. Waktu demonstrasi itu sampai dengan waktu festival joget bumbung yang dilakukan dalam rangka PKB sebelumnya, itu semuanya sopan-sopan. Tapi begitu mereka masuk ke desa-desa, hiburan malam itu kembali lagi liarnya gitu. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan kita, ini siapa yang kurang kontrol ini? Apakah aparat pemerintah di desa? Atau memang sekenya yang memang tidak bisa dikendalikan, Nah, inilah yang persoalan yang perlu kita temukan jawabannya. Nah, saya yakin kalau seke ini diberikan arahan yang jelas, apalagi dengan ada undang-undang dan lain sebagainya, ditambah lalu dengan pengakuan UNESCO itu, mereka pasti akan muncul kesadarannya. Nah, yang saya ragukan bahwa belakangan ini penari joget itu sudah semakin sedikit yang bisa menguasai gerakan-gerakan joget yang benar gitu. Jadi belum apa-apa, yang dicari itu adalah penari yang mau satu memperlihatkan paha, dua memperlihatkan CD, dan mau melakukan aksi-aksi seksual. Seolah-olah itu yang mereka jual, bukan kelincahan tariannya, apalagi dengan diintegrasikan dengan iringannya gitu. Selain tarian, komponen penting dalam tarian joget bumbung adalah iringan. Profesor Dibye mengapresiasi perkembangan iringan joget yang sangat luar biasa.
Banyak seke joget saat ini menggunakan iringan gerantang yang dikombinasikan dengan jegok sehingga ada variasi suara yang menarik. Selain itu juga muncul beberapa seke yang menggunakan iringan kendang Sunda yang permainannya tidak kalah dengan pemain kendang Sunda aslinya. Ditambah lagi perpaduan alat-alat musik barat seperti gitar, organ, dan alat musik lainnya. Kombinasi dengan berbagai alat musik merupakan inovasi yang sangat membanggakan karena secara musikal akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Ya. Nah, bicara tentang iringan, belakangan ini joget kita mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, harus saya katakan. Ya, dari segi iringannya, ya mengalami banyak perkembangan yang menurut saya pada umumnya positif. Ya, umpamanya banyak grup joget sekarang menggunakan gamelan gerantang, ya, yang dikombinasikan dengan jegog, sehingga ada tekstur suara yang berundak yang menurut saya itu cukup menarik. Kemudian muncul beberapa seke yang menggunakan kendang Sunda, yang permainan kendang Sundanya itu tidak kalah apiknya dengan permainan kendang oleh pengendang Sunda sendiri. Ya, belum lagi ditambah dengan penggunaan dari alat-alat musik barat. Ada yang pakai gitar, ada yang pakai organ dan lain sebagainya. Bagi saya ini sebuah inovasi yang cukup mengembirakan karena secara musikal itu menjadi satu tontonan yang lebih menarik. Di tengah kemajuan iringan joget yang ditunjukkan beberapa seke, pihaknya tak menampik jika beberapa penari joget tampil tanpa menggunakan iringan melainkan hanya menggunakan rekaman dalam tape recorder. Menyikapi hal ini, Profesor Dibye mengatakan jika penampilan joget seperti itu tidak mempresentasikan seni artistik melainkan seni sebagai hiburan yang murahan. Dalam pementasan ini tidak memperhitungkan kesenian artistik, tetapi hanya menampilkan keberanian penari dan keramaian penonton. Pihaknya berharap pembina tari joget dapat melakukan pembinaan untuk menghindari gerakan seksual karena bukan bagian dari tari joget. Tetapi juga jangan melakukan pembinaan ekstrim dengan melarang penari joget untuk melakukan sentuhan dan gerakan ngegol. Tari joget boleh melakukan sentuhan, tetapi tidak melakukan pelukan. Begitu juga tari joget boleh melakukan goyang pinggul ke samping, tetapi bukan ke depan dan belakang. Di tengah pertumbuhan penari dan seke joget, pihaknya ingin menjaga kualitas pertunjukan agar tidak meracuni moral penonton, terutama anak-anak. Nah, kalau itu ini semata-mata sebuah pertunjukan yang saya kira itu bukan untuk sebuah presentasi artistik, tapi sebagai hiburan saja. Hiburan pun yang sangat murahan. Kenapa? Bagi si penonton, mereka sepertinya tidak peduli apakah penari joget ini sudah mengikuti atau sudah antara musik dengan tariannya, apa sudah klop. Ya, yang penting ada penari joget yang mau mengangkat kain, lalu bisa diajak beraksi seksual di atas panggung, seolah-olah itu saja. Ya, entah angsel-angselnya itu pas atau tidak itu bukan urusan, yang penting ada iringan sedikit lah. Nah, bagi saya itu bukan sebuah sajian joget yang artistik, tapi joget hiburan. Ya, yang hanya mementingkan keramaian dan keberanian melakukan gerakan seperti itu. Harapan saya begini, tanpa harus menghentikan kreativitas para seniman joget, itu satu harapan saya bahwa para pembina joget itu supaya bisa senantiasa melakukan pembinaan kepada seke mereka, ya, kepada seke mereka agar satu menghindari aksi-aksi seksual yang berlebihan, karena itu bukan ranahnya tari joget, ya. Yang kedua, para pembina joget itu jangan lalu melakukan pola pembinaan yang lebih ekstrim, yaitu melarang tidak boleh ada pegang-pegangan, tidak boleh ada sentuhan, tidak boleh ada ini. Itu ekstrim itu, dan itu bukan ekspresinya joget bumbung,
Ya, saya pernah menegur seorang pengelola acara dulu, tidak saya sebutkan TV mana gitu ya. Itu yang tiba-tiba membuat program joget yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh dipegang, jogetnya tidak boleh melakukan gerakan ngegol. Saya bilang, Anda ini membunuh joget ini. Ya, mengapa begitu? Karena joget itu memang ada unsur sensualnya, sentuh-sentuhannya boleh, pegangan-pegangannya boleh, pelukannya yang tidak boleh. Ya, goyangan pinggul boleh ke samping, tapi maju mundurnya itu yang tidak boleh. Ya, lalu interaksi boleh, tetapi dalam posisi berdiri, tidak tidur saling tindih seperti itu. Jadi yang seperti itu. Ya, jadi joget itu kalau mau dibina seperti legong itu ya kita membunuh ekspresi joget itu sendiri gitu. Ya, jadi 3 hal itu yang saya ingin harapkan supaya pertumbuhan joget ini betul-betul tumbuh secara sehat. Ya, secara sehat, apalagi sekarang secara kuantitatif penari joget itu banyak ya sekarang. Joget juga bermunculan gitu ya. Ya, jadi ini suatu iklim yang perlu kita pertahankan. Hanya yang perlu kita jaga kesehatannya itu adalah pertunjukannya, supaya pertunjukan yang ditonton oleh masyarakat umum ini tidak justru meracuni moral anak-anak kita. Ya, bayangkan ada orang di bawah 5 tahun atau anak-anak yang masih SD nonton joget, diberikan aksi-aksi yang seperti itu kan nggak enak. Yang paling lucu itu adalah ada pengibing joget yang masih mudang putih, masih pakai bijil, melakukan gerakan-gerakan seksual yang agak tidak pantas itu gitu.